Sebenarnya aku mau memperkenalkan diri dulu, nama saya Kenny Dianis Putri. Hari ini saya jadi host di uh, podcast Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Iya, oke. Hari ini saya mau memperkenalkan nama narasumber, yaitu Muhammad Bahrul Ilham ya? Iya, Oke, betul. Muhammad Bahrul Ilham itu sebagai Ketua Cabang GMNI Bandung. 2019. Oh, 2019. 2019. Memangnya di GMNI itu apa sih? Apanya? Apa GMNI itu? Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oh, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi kalau sebagai apa ya? Ya sebagai organisasi mahasiswa ekstra teh. Oh, ekstra. Ekstra kampus. Ekstra gitu. Kampus tuh maksudnya? Yang di ekstra kampus, yang dimaksudkan ekstra kampus tuh ya kegiatannya di luar daripada kampus. Kayak misalkan kalau di kampus itu kan dia bentuknya seperti semacam BEM gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Iya. Nah, kalau di luar artinya dia tidak terikat oleh satu kampus gitu. Dia anggotanya berasal dari seluruh kampus. Banyak ya berarti. Banyak. Kampus di Bandung. Kampus di Bandung, di Indonesia juga ada. Cuman kan ini kan se-Indonesia GMN itu. Iya. Tapi kan sebagai struktur organisasi itu ada tiap tingkatan tuh. Kalau di tiap tingkatan, tiap fakultas atau kampus itu biasanya disebutnya komisariat, Dewan Pimpinan Komisariat, Dewan Pengurus Komisariat. Naik ke atasnya itu yang dikoordinir sama DPC atau Dewan Pimpinan Cabang. Di atas DPC itu yang menaungi wilayah provinsi itu ada namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Lalu tersentralisasi di pusat namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Oh. Gitu. Ketua cabang itu berapa lama ya? Ketua cabang itu harusnya 2 tahun. Oh, iya. Satu periodenya. Gitu. Terus kamu sekarang masih ketua cabang atau? Masih. Oh, masih. Berarti sudah berapa tahun, Baru? 2019, 2024. 5 lah. 5 tahun jadi ketua cabang. Itu hal yang positif atau negatif bagi organisasi? Tergantung dilihat dari sudut mananya. Karena kan ini kan berbicara di lapangan ya. Praktik di lapangan gitu. Memang konvercap kan pemilihan ketua itu namanya konvercap, penggantian pengurus itu di tingkatan cabang namanya konferensi cabang. Nah, sebenarnya kami juga tidak mau nggak mau. Kami kan GMNI. Iya, maksudnya kami juga nggak mau terlalu lama, pengennya tepat waktu gitu. Cuman kan pada saat itu pertama COVID gitu, tahun 2021 itu sudah COVID gitu kan, dimana kegiatan dibatasi. Masuk tahun 2022 itu ya kita masuk di tahun-tahun memang dimana ada kegiatan di tingkatan provinsi gitu. Kalau misalkan pada saat itu diganti komposisi cabangnya, tentunya konsolidasi yang sudah dibangun gitu dengan cabang-cabang lain juga tentunya akan berubah, sehingga di hold dulu. Ternyata konverdanya juga ngaret gitu. Konverdanya ngaret. Lalu kemudian ya pada hari ini menjelang masuk tahun 2023-2024 ini kan kita dihadapkan dengan tahun politik gitu. Sehingga kalau misalkan pada saat itu kan pergantian kepengurusan tentunya akan mempengaruhi stabilitas politik gitu. Takutnya mempengaruhi ke sana. Jadi dan memang juga di beberapa kawan-kawan juga sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang jadi penyelenggara pemilu gitu, ada yang jadi pembantu pemilu gitu kan. Jadi memang waktunya belum ketemu. Cuman ini sudah dibentuk kok kepanitiaannya, sudah mau dilaksanakan. Kemungkinan itu Maret, kalau nggak bulan ini Maret, kalau nggak ya Juni lah paling telat. Oke. Selama 5 tahun memimpin ketua cabang di GMNI itu banyak sukanya atau dukanya? Karena saya juga dengar-dengar ya dari teman-teman yang lain katanya ketua itu banyak organisasinya gitu, seperti Institut Inkarnasi, seperti KBM, Kesatuan Buruh Marhainis Jawa Barat, Gerakan Pemuda Marhainis, dan ketua juga sebagai mahasiswa. Di hukum salah satu perguruan tinggi ya. Di hukum itu memang boleh dari sebagai ketua cabang punya organisasi lain selain GMNI? Dia melihat pedoman organisasi GMNI atau yang biasa disebut ADRT gitu, anggaran dasar anggaran rumah tangga.
selama tidak organisasi sejenis sih boleh. Boleh. Artinya misalkan GMNI ikutan katakanlah HMI gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau organisasi-organisasi kepemudaan lain sampai sejauh ini kayaknya boleh deh. Oh gitu, iya. Berarti kalau misalnya nggak ada masalah ikut berorganisasi di organisasi lain, apa sih hambatan yang paling sulit gitu untuk tepat waktu 2 tahun menjadi ketua cabang gitu? Iya, yang paling sulit kan sebenarnya kondisi di lapangan teh. Kita nggak bisa memprediksi gitu. Di lapangan ini kan bisa terjadi banyak hal ya, belum tentu juga apa yang kita rencanain gitu, belum tentu bisa terlaksana dengan sempurna gitu. Nah, mungkin terlalu banyak kendala itu. Ya kami juga sebagai pengurus masih banyak kesalahan, jadi memang ya pure lah keterlambatan ini memang salah kami. Kalau misalnya gak tepat waktu di organisasi, apa ada hukuman tersendiri atau ada dampak organisasi? Sejauh ini sih nggak ada teh ya, artinya periodisasi organisasi ekstra itu kan tergantung bagaimana kemudian dia diakui oleh kawan-kawan yang ada di bawah naungannya. Let's say kalau DPC itu ya dia selama kemudian kawan-kawan DPK-nya komisariatnya masih mentolerir, nggak jadi masalah juga. Karena ini bukan cuma di Bandung aja telat konpercap itu gitu. Banyaklah beberapa daerah juga yang telat konpercap gitu. Oh gitu. Kalau misalnya saya boleh nanya lebih kayak yang kegiatan ketua sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa S2 gitu ya. S2 betul ya? S2. Oh, S2. Cita-citanya jadi apa sih? Kalau ditanya cita-cita mah teh jadi apa ya? Ya gitu aja lah. Ngalir aja. Jadi gitu aja. Apa sih? Ya ngalir aja. Kalau misalkan ini kan sebenarnya linear dengan pendidikan, pengennya mah jadi praktisi hukum. Oh, praktisi hukum. Ya. Praktisi hukum tuh maksudnya apa? Advokat? Atau... Iya, advokat. Oh gitu ya. Kalau misalnya tentang situasi politik ini, apakah organisasi GMNI itu yang saya tahu juga di di literasi itu jurnal-jurnal kalau misalnya mengatakan GMNI mencalonkan presiden, yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo. Nah, itu bagaimana peran ketua cabang di tingkatan Bandung? Ya kalau ngebahas itu sih teh kan sebenarnya GMNI ini bukan mengusung Ganjar sebenarnya, karena secara undang-undang juga organisasi ekstra nggak bisa ngusung presiden gitu. Iya. Yang bisa ngusung presiden itu kan partai politik. Iya. Ya kan, cuman Mas Ganjar ini memang alumni GMNI. Alumni itu orang yang sudah berpasca ber-GMNI gitu, kan yang sudah lulus dari kampusnya gitu, di anggota GMNI. Nah, Mas Ganjar itu. Oh, jadi kalau sudah lulus dari kampus namanya alumni? Alumni. Nah, kalau yang belum lulus dari kampus? Masih anggota aktif. Bukan alumni? Bukan dong. Oh, begitu. Nah, kebetulan saya ada nih temen ya, temen cewek gitu. Temen cewek itu belum lulus, dan temen cowok juga belum lulus dari kampus, tapi sudah jadi alumni gitu. Bagaimana ya? Di mana teh? Di GMNI. Ya gimana? Belum lulus kuliah? Iya, belum lulusnya karena apa? Oh gitu. Jadi itu berarti alumni beneran atau alumni odong-odong? Ya nggak tahu lah. Kalau itu kan ya tergantung. Ya kalau misalkan kayak gitu tanya masuk ikut akan ada persatuan alumni ya? Iya. Nah, teman teteh itu masuk PA nggak? Siapa? Teman teteh yang tadi itu yang iya, dia persatuan alumni. Kebenaran dia bendahara persatuan alumni Kota Bandung. Ya kalau kayak gitu kan tanyain ke pengurus PA-nya. Oke, gitu. Iya. Dia juga sudah baca curhat gitu, temannya itu sudah baca ada ART organisasi GMNI, Persatuan Alumni GMNI, dan kebenaran temannya itu PDI Perjuangan juga sudah baca semua ART-nya. Apa ada salah gitu atau apa ada salah menurut adik-adik organisasi GMNI? Dalam konteks apa? Dalam konteks berorganisasi dan berpolitik. Sejauh ini sih nggak ada ya. Oh gitu. Kalau dalam konteks untuk memenangkan hak angket dari 3 capres? Memenangkan? Nggak, hak angket ini kan hak DPR teh. Oh iya. Hak angket itu kan hak DPR, kemudian DPR RI ya khususnya, untuk kemudian melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya itu, atau terkait
terkait pelaksanaan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Dalam hal ini kan kalau yang lagi rame nih, kita berbicara situasi politik nasional gitu, yang lagi rame di media ini kan hak angket terkait pelaksanaan pemilu, yang dimana diduga katanya banyak kecurangan, kan begitu ya. Tinggal kemudian bagaimana yang di DPR-nya mampu tidak memperjuangkan, karena setahu saya yang diklaim 5 partai yang kemudian mengklaim dirinya solid untuk ngebahas hak angket, ternyata 2 ini belum ada kejelasan, gitu. Yang baru full statement bahwa akan mengusung hak angket itu kan ada PKS, PKB, Nasdem, kan begitu. PDIP belum berstatement, ya katanya hak angket itu penting tapi sedang dalam kajian, kan begitu. Lalu kemudian P3 yang setelah rapat ternyata berubah, katanya tidak tertarik untuk hak angket. Gitu. Jika kalau misalnya hak angket itu saya dengar, tahu nggak berapa hari lagi? Hak angket waktunya berapa hari lagi? Itu mah nggak ada haknya teh, artinya nggak ada. Kalau misal hak angket itu tergantung DPR-nya, rapatnya kapan. Tapi di depan Sarinah itu bukan ada Bawaslu KPU menerangkan bahwa hak angket itu sekitar 14 hari lagi? Enggak, itu beda konteks. Ini kan DPR-nya aja belum rapat nih. Oh, tapi itu kenapa gitu. Bawaslu dan nggak ada urusan sama Bawaslu sebenarnya. Hak angket itu murni hak DPR, Dewan Perwakilan Rakyat gitu, bukan hak orang lain atau lembaga lain gitu. Oh begitu. Jadi tetap harus ada dari DPR RI ya. DPR RI. Itu berarti ketuanya yang bicara gitu atau gimana sesuai? Anggotanya, fraksi. Dalam DPR itu kan ada fraksi nih. Kamu banyak tahu juga tentang politik ternyata ya daripada hukum. Insya Allah. Senang. Ya, berarti Ibu Puan Maharani ya yang. Enggak. Jadi nanti itu kan DPR itu kan menggunakan sistem kolektif kolegial ya. Artinya tergantung siapa yang mengusungkan gitu. Ini kan ada beberapa fraksi gitu. Nah, fraksi yang mengusungkan tergantung nanti di rapat gitu, disepakati atau tidak untuk dilakukan hak angket gitu. Kalau tidak disepakati berarti nggak jadi hak angketnya. Kalau disepakati berarti jalan hak angketnya. Oh, hak angket untuk pemilu ulang atau? Ya, dalam hal ini kan kemudian menelusuri kecurangan pemilu. Kalau misalkan katakanlah ada kecurangan pemilu nih, diselidiki oleh DPR gitu. Lalu kemudian di ending terbukti bahwa ada kecurangan, itu tidak merubah hasil pemilu. Itu hanya kemudian menunjukkan bahwa pemilu ini ada yang curang. Ya, setelah pemilu curang? Ya sudah, tidak ada apa-apa. Apa pemilu ulang? Ya tergantung itu. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari presiden ya, misalnya kita karena analoginya Bung Karno itu sukanya tunil, benar nggak ini tuh organisasi GMN itu yang punya dasar-dasar ideologinya itu Bung Karno yang Marxisme, betul? Marxisme, ya betul. Jika Bung Karno senangnya berakting atau tunil ya dari ketiga presiden ini, siapa namanya, Bapak Dr. Anies ya, Dr. Anies Baswedan, Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar, seandainya Bapak Anies saya dan Bapak Prabowo kamu gitu dan terbuka secara real adanya kecurangan, hati Mas Ganjar bagaimana? Kurang tahu hati Mas Ganjar gimana ya? Iya. Enjoy aja, ini kita lagi ini aja. Ya yang jelas pasti sakit hati lah kalau orang dicurangin pasti sakit hati. Gitu. Ya cuman kan yang bisa merubah pemilu itu adalah people power, kegiatan dari masyarakat gitu, keinginan dari masyarakat kalau pengen ngerubah. Presiden sekarang itu Bapak Jokowi ya. Bapak Jokowi itu secara perhatian ke masyarakatnya menurut Baron gimana? Perhatian ke masyarakat, perhatian banget, apalagi akhir-akhir ini, ya kan sering bagi-bagi dana bansos. Oh iya. Perhatian banget. Ya, itu dana bansos itu maksudnya tuh bantuan sosial. Gitu ya. Terus kalau misalnya dari segi hukum, apabila ada kecurangan pemilu seperti ini, hukum bertindaknya seperti apa ya? Ya dibuka aja tuh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Oh, iya. Gitu. Itu kan ada tuh dijelaskan kalau misalkan ulang, berarti ada pemungutan suara ulang.
ada kemudian diskualifikasi peserta pemilu, macam-macam, tergantung Berarti nanti negara cukup punya harta satu kali pemilu aja. Saya tahu baca-baca itu 400 triliun, itu kalau 2 kali pemilu 800 triliun. nah, Itu berarti dengan satu harga pembangunan di IKN aja lebih mahal. Berarti itu kan lebih mahal. itu kan masalahnya kalau mau dilaksanakan pemilu ulang kemudian, nah anggarannya dari mana? Ya. Itu kan juga harus dipikirkan tuh. Ya. Sedangkan di tengah kondisi pada hari yang sedang begini gitu lagi. Ya menurut saya banyak hal penting lah yang lebih penting dari soal sekedar pemilu ulang gitu. Oke. Kalau mau sebenarnya diskualifikasi aja yang curangnya. Iya. Yang 1-2 putaran kedua gitu. Oh begitu. Di GMNI ada tokoh idola tersendiri nggak? Di GMNI, Iya. tokoh idola saya sebenarnya wah banyak sih. Siapa boleh disebut? Kalau saya sih mengidolakan Abdi Yohana ya. Oh, Bang Abdi. Abdi Yohana, Mas Iya, Abdi. siapa? Karena Sekjen PA kan sekarang. Karena beliau itu dari sisi GMNI-nya menonjolkan bahwa dia itu seorang aktivis akademisi. Iya. Gitu, dari bukunya kan Iya. apa Rute Indonesia Raya gitu. Iya. Lalu Kalau itu laki-laki perempuan ya, Bang? siapa? Bang Abdi laki-laki. Laki-laki. Oh, laki-laki. Kalau perempuannya siapa ya? Perempuan ya? Iya. Teteh atau siapa presidium yang perempuan tuh? Presiden perempuan siapa namanya dulu lupa. Raffi apa? Revi. Oh, Wahyuni Revi. Oh, Mbak Wahyuni iya. Revi. Keren tuh. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya ketua GMNI di Jawa Barat itu setahu saya juga belum ada keputusan siapa, dan saya tuh mendengar katanya ini Kang Bahrun ikut berkoalisi juga ya, bertarung. Ikut berkontestasi ya Ya, ikut. berkontestasi. Ya, cuman karena satu dan lain hal gitu. Akhirnya untuk di Jawa Barat ini di take over sama DPP pelaksanaan konverdanya. Iya. Gitu. Dan sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi, tidak lanjut bagaimana terkait memutuskan siapa ketua DPD yang atau pengurus DPD yang baru. Iya. Berarti cukup hebat juga ya, maksudnya karena di Bahrun masih menjabat sebagai ketua cabang tapi sudah ikut pemilihan lagi ketua DPD untuk kepentingan hak angket pemilu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Sampai Agustus ya? Apanya? Juni kalau nggak salah ya hak angket itu saya mendengar tanggal 16 atau 26 Juni gitu. Terakhir di ini tuh. Enggak, akan ada pemilu ulang. Kan ada pemilu ulang Iya, ya. sudah dijadwalkan. Saya pernah lihat jadwal tapi nggak tahu hoax, nggak tahu apa gitu ya. Kalau misalnya Bahrun setelah jadi ketua GMNI ini beres, walaupun Bahrun belum tepat waktu, apa yang bakal dilakukan untuk cita-citanya yang gitulah katanya tadi? Ya, saya paling beresin kuliah dulu ya. Oh, belum Beresin. nikah? Belum. Oh gitu, belum menikah ya. Tapi pacar punya ya? Ada. Oke, GMNI juga? Enggak, bukan, dia mahasiswa MM. Kalau aku boleh cerita nggak dikit? Boleh. Jadi teman aku itu juga ternyata GMNI, tapi dia nggak bilang sama aku GMNI karena mungkin nggak enak lah dia itu sebagai orang yang ditiadakan lah di GMNI karena belum mampu untuk membuat GMNI di tingkat komisariat. Okay. Dan akhirnya itu orangnya itu mampu membuat komisariat dan menjadi bendahara di salah satu cabang maksudnya apa sih? Apa itu? Komisariat tuh apa komisariat. Nah, dia itu temennya itu ada rasa kehilangan yang lama bertahun-tahun untuk menyatakan bahwa cerita saya di organisasi sama seperti kamu itu seperti itu. Dan akhirnya temannya itu
sampai-sampai nggak mau ada bukti kalau misalnya dia itu adalah temennya yang temen di GMNI. Menurut kamu menyeramkan nggak sih dinamika-dinamika politik, organisasi atau praktisi-praktisi hukum malah di Bandung khususnya kalau ada kejadian seperti itu? Gimana ya? Nggak tahu sih teh, karena saya belum pernah ngalamin ya, Oh jadi nggak iya. tahu. Oh, kamu sebagai ketua Mau nggak pernah komentar nemuin apa gitu. yang begitu? Ya, Enggak. aneh-aneh di GMNI. Belum, nggak ada. Saya mah Normal-normal aja. nanya orang juga, bukan nggak usah nanya sebenarnya. Kader game ini ngaku sendiri nantinya juga. Oh ya kan kamu ketua. Nggak usah ditanya. Oh nggak usah ditanya ya. Oh begitu. Berarti kamu tuh masuknya masih kader dong? Masih. Nah kalau kader itu harus gimana sih bisa jadi kader pengkaderan? Kader itu kan dia ikut agenda yang namanya Pekan Penerimaan Anggota Baru atau yang biasa disebut PPAB itu. PPAB itu diadakan oleh komisariat atau kemudian cabang gitu untuk merekrut anggota-anggota baru di tiap kampus. Terus kamu itu udah itu PPAB? Itu kader kalau udah PPAB? Sudah. Oh, PPAB itu apa artinya? Pekan Penerimaan Anggota Baru. Oh, Nah, setelah Pekan Penerimaan Anggota Baru atau PPAB itu ada tingkat lanjutnya teh. Iya. Itu setelah itu ada yang namanya KTD, kaderisasi tingkat dasar. Iya. Lalu kemudian ada yang namanya KTM di atas KTD itu, kaderisasi tingkat menengah. Iya. Lalu yang paling akhir itu ada yang namanya KTP, kaderisasi tingkat pelopor. Oh, jadi kaderisasi tingkat dasar. Tingkat dasar. Nah, berarti setelah kaderisasi tingkat dasar, baru kaderisasi tingkat menengah, lalu kaderisasi tingkat pelopor. Nah, berarti terus kalau misalnya belum melakukan itu semua bisa jadi ketua cabang? Setahu saya peraturan ADRT itu menjelaskan bahwa yang menjadi ketua cabang itu harus minimalnya dia kaderisasi tingkat dasar. Oh, jadi kalau yang belum kaderisasi tingkat menengah dan kaderisasi tingkat pelopor itu nggak apa-apa jadi ketua cabang? Nggak apa-apa. Oke. Keren ya, berarti kamu belum berarti disingkat tuh KTM ya? Saya udah KTM. Oh, KTM sudah? Udah. Wah, keren banget. KTP? Belum. Oh, berarti walaupun belum KTP, kamu sudah bisa jadi ketua cabang dan calon DPD? Udah enggak sih sekarang, kayaknya udah bukan calon. Oke. Gitu, merangkap ya? Enggak merangkap juga. Nggak merangkap juga. Oke. Kalau praktisi hukum itu tadi yang kamu bilang advokat itu harus apa sih, membela orang itu atau apa? Praktisi apa? Advokat? Iya. Advokat itu dia bukan ngebela orang, bukan ngomongin soal benar soal salah, bukan. Iya. Tapi memastikan bagaimana si orang tersebut mendapatkan kepastian hukum. Itu aja tugas advokat, Mbak. Tugas advokat itu? Ya, memberikan nasihat hukum, memastikan si kliennya dalam tanda kutip gitu kan, kliennya. Itu harus klien? Enggak juga. Oh, enggak. Ya kalau secara apa ya, bisa juga diskusi perihal hukum bisa, minta nasihat hukum bisa. Ngomong-ngomong itu bayarannya gede nggak? Tergantung. Oh, iya. Karena kan yang namanya jasa mah nggak ditarif ya. Oh, jasa ya. Jadi ngejual jasa gitu, kayak lagi kita gini gitu. Iya. Aku ya sebagai host gitu. Kalau misalnya hasil dari hak angket nanti di Indonesia ini nggak memuaskan hati Mas Ganjar atau Pak Prabowo, Mas Anies itu, pandangan hukum kamu gimana? Apakah bakalan ngelihat seperti hari ini setiap hari demo gitu, atau itu tentang cuman untuk kepentingan invisible hand aja di Indonesia? Ya sebenarnya kan kalau ngomongin apapun nanti hasil angket itu untuk mengklarifikasi atau menyelidiki ada tidak kemudian kecurangan di pemilu kali ini, pemilu 2004. Bukan untuk nyenengin Prabowo, bukan untuk nyenengin Ganjar, bukan untuk nyenengin Anies gitu. Oh iya. Tapi jadi presiden kan senang dapat kerjaan. Ya, mungkin. Oh, udah pernah ketemu 3 presiden itu? Sampai sejauh ini belum. Oh, belum. Ya. Kalau GMNI kecuali Anies ya, Anies pernah. Hah? Ketemu Mas Anies? Iya, di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Iya, ketemu Mas Anies. Terus kalau misalnya di
Indonesia ini hak angketnya itu ternyata nggak sesuai dengan hasil pemilu, bagaimana? Ya itu tanyakan kepada KPU-nya nanti bagaimana dia mempertanggungjawabkan Yang menyelenggarakan. Ya sudah tuh, terima kasih Kang Siap, Bahrun. sama-sama Teteh. Kapok nggak main ke Enggak. Terima kasih ya. Sama-sama. Teman-teman udah beres hasil dari wawancara narasumber kita. Saya Kani Denis Putri. Saya maaf Kang Bahrun, saya nggak sempat waktu itu kasih tahu Kang Bahrun bahwa memegang mic ini nggak boleh begini, nggak boleh gini kalau sedang bernyanyi. Tapi kalau Mas Bahrun nanti suatu saat jadi pembicara yang hebat di Indonesia, Amin. saya minta pegangnya begini. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama Teteh.